I dream the same dream. The nightmare begins. Halo guys, kembali lagi bersama saya Agus di Kolom Cinema. Nah, kali ini kita akan breakdown satu trailer yang sebenarnya trailer ini sudah muncul 2 bulan yang lalu, tapi kebetulan baru kali ini saya berkesempatan untuk breakdown satu trailer dari film yang sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta dari film Marvel, yakni trailer dari film Doctor Strange The Multiverse of Madness. Trailer ini selain sudah sangat ditunggu-tunggu pasti filmnya oleh para pecinta film Marvel, juga ditunggu-tunggu karena berhubungan dengan film Spider-Man yang akhir tahun 2021 kemarin tayang, film Spider-Man No Way Home. Karena dari situ sebenarnya benang merah film ini dimulai ketika film Spider-Man No Way Home menghadirkan Doctor Strange yang membantu si Peter Parker untuk membuat dunia lupa terhadap tokoh Spider-Man yang ternyata Peter Parker, tapi gara-gara spill mantra yang dikeluarkan oleh Doctor Strange ini salah, maka menyebabkan ketidakstabilan alam semesta atau sering disebut universe. Nah, dari film Spider-Man No Way Home ini cerita dari kegilaan multiverse ini dimulai. Banyak yang sudah menyaksikan trailer Doctor Strange Multiverse of Madness ini pasti film ini sangat membuka banyak kemungkinan akan bagaimana film-film Marvel fase 4 nanti berjalan. Dengan konsep multiverse yang sebelumnya juga sudah dimulai oleh serial WandaVision, kemudian serial Loki, kemudian serial What If juga yang masuk ke dalam universe Marvel ini, dan sekarang mungkin bisa disebut sebagai puncak dari kegilaan multiverse ini, karena di trailer juga ditayangkan sosok Strange ini bertemu dengan Wanda yang di series WandaVision diakhiri dengan kehilangan 2 anaknya setelah si Wanda ini membuat semestanya sendiri gitu. Kemudian di serial Loki juga, Loki sudah mengenalkan konsep multiverse dengan caranya sendiri. Ternyata konsep multiverse itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Di serial Loki kita diperkenalkan dengan para penjaga keseimbangan waktu, kemudian akibat-akibat jika keseimbangan alam semesta ini terganggu dan sebagainya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, di Multiverse of Madness ini kegilaan yang sesungguhnya akan dimunculkan. Di serial sudah banyak yang berspekulasi bahwa film ini akan membuka tokoh-tokoh Marvel yang ada di komik dan di universe-nya sendiri untuk masuk ke universe Marvel, seperti tokoh-tokoh X-Men, tokoh-tokoh Fantastic Four, yang ternyata sudah dibuktikan di film Spider-Man kemarin disebabkan oleh pecahnya konsep universe atau multiverse. Si 2 tokoh Spider-Man sebelumnya muncul di film Spider-Man No Way Home. Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield yang tayang pada tahun 2012 dan 2014.
kemudian yang diperankan oleh Tobey Maguire yang tayang tahun 2002, 2004, dan 2007. Ternyata kedua Spider-Man ini muncul juga di film No Way Home. Ini semakin membuka kemungkinan bahwa tokoh-tokoh Marvel yang sebelumnya tidak tergabung di Marvel Cinematic Universe ini akan gabung, apalagi ditambah scene yang menggambarkan si Doctor Strange ini ditangkap oleh oleh semacam penjaga gitu ya, dan penjaga-penjaga ini adalah robot Tony Stark versi sempurna, karena yang tidak sempurnanya itu kan menjadi si Ultron yang memiliki sifat jahat dan sebagainya. Kemudian si Doctor Strange ini dibawa ke sebuah ruangan, dan di dalam ruangan itu ada beberapa tokoh yang diyakini sebagai para anggota Illuminati. Nah, para anggota Illuminati ini adalah gabungan dari beberapa tokoh hero di komik Marvel yang tugasnya menjaga seluruh keseimbangan alam semesta, yang salah satunya beranggotakan Doctor Strange sendiri. Kemudian kalau di komiknya anggotanya itu ada juga Profesor X yang ada di semesta X-Men. Nah, ini yang menarik. Jika benar teori fans ini yang beranggapan bahwa tokoh-tokoh hero di luar semesta Marvel akan masuk ke semesta Marvel dan akan bergabung dengan Doctor Strange beserta tokoh-tokoh pahlawan super yang lain, ini akan sangat meluaskan jalan cerita dari MCU fase 4. Dan sudah ada beberapa yang menyatakan juga bahwa memang konsep multiverse ini akan menghadirkan banyak tokoh superhero yang sebelumnya tidak tergabung di MCU. Dan kita saksikan apakah benar semesta X-Men akan tergabung ke semesta MCU, kemudian semesta Fantastic Four. Kemudian kemarin kan di film No Way Home juga sudah diperkenalkan tokoh Daredevil yang dikonfirmasi itu melanjutkan dari serialnya yang tayang pada tahun 2015. Si Matt Murdock ini yang menjadi Daredevil kemarin di film No Way Home kan menjadi sosok pengacara dari si Peter Parker versi Tom Holland. Walaupun ditayangkan hanya sepintas, tapi ini sangat sangat memuaskan para penggemar komik Marvel, karena ya sesuai ekspektasi dari para fans, tokoh Daredevil yang ikonik, seorang pengacara yang buta tapi menjadi superhero, sudah bergabung di semesta MCU dan sudah dikonfirmasi akan meribut serialnya yang akan terkoneksi langsung dengan semesta MCU. Kemudian juga sudah ada tokoh Kingpin yang muncul di serial Hawkeye dan menjadi musuh dari Hawkeye kemarin. Kemudian kita sedang menunggu serial She-Hulk juga yang akan terkoneksi langsung dengan tokoh Bruce Banner, kemudian pastinya di semesta MCU. Dan kita tinggal menunggu siapa saja yang akan muncul di Multiverse of Madness ini. Digadang-gadang juga Iron Man versi lain akan muncul di Multiverse of Madness ini. Dan Iron Man versi lain ini akan tergabung menjadi anggota dari para Illuminati, tokoh-tokoh hero yang menjaga keseimbangan alam semesta ini. Mungkin teman-teman juga punya pendapat lain terkait bagaimana nanti film Multiverse of Madness ini akan tayang, dan juga film ini tidak luput tetap dari kontroversi. Negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, kemudian Iran, kemudian sebagian negara Afrika seperti Mesir yang menganut kepercayaan Islam juga memblokir
memblokir film ini untuk tayang di negaranya karena film ini secara jelas, secara vulgar menggambarkan tokoh superhero yang LGBT, yaitu American Chefs. American Chefs ini kalau di komiknya muncul dari semesta yang seluruh penduduk semestanya itu adalah perempuan. Nah, ini juga pasti jadi masalah baru untuk Marvel. Bagaimana nanti film yang sudah disiapkan sedemikian rupa ini seminggu terakhir ini banyak diblokir di negara Timur Tengah dan yang mayoritas negara penganut agama Islam seperti itu. Tapi saya belum mendengar di Indonesia apakah akan tetap dirilis atau mungkin juga karena banyak atensi publik yang tidak setuju, pada akhirnya tidak jadi tayang di Indonesia, bisa jadi. Tapi kalau menurut saya film ini masih bisa tayang di Indonesia. Entah itu ada cut dan sebagainya, saya masih kurang mendengar info terbaru. Tapi kalau memang terjadi di cut dan tidak ditayangkan di Indonesia, akan menyesakan bagi para pecinta Marvel gitu. Toh walaupun di dalam filmnya mengandung unsur LGBT, saya yakin penonton-penonton yang cerdas punya filternya sendiri untuk mengambil apa yang harus dinikmati di dalam film, kemudian apa yang tidak harus dinikmati di dalam film. Nah, saya yakin penonton-penonton di Indonesia punya filter semacam itu agar saat menyaksikan film Multiverse of Madness ini kita tidak terlalu risih lah seperti itu. Karena yang kita nikmati kan keseluruhannya, bukan hanya satu unsur atau dua unsur. Yang jelas kita pasti menunggu konsep luas bagaimana multiverse ini diwujudkan oleh Sam Raimi selaku sutradara. Dan tentunya menjawab pertanyaan yang masih mengganjal dari film Spider-Man No Way Home. Setelah dua tokoh Spider-Man sebelumnya ini kembali ke semestanya masing-masing, kemudian nasib Peter Parker versi Tom Holland ini sudah dilupakan oleh seluruh dunia sebagai Spider-Man. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langkah apa yang akan dilakukan oleh Dr. Strange ini untuk menyelesaikan masalah yang sudah ia lakukan? Itu sih kalau yang bisa saya bincangkan terkait dengan trailer Multiverse of Madness ini. Yang pasti kita sama-sama sabar untuk menunggu. Rencananya film ini tetap akan tayang di Indonesia pada tanggal 6 Mei, pas dengan libur Lebaran. Terima kasih. Kalau ada pendapat yang lain dari kawan-kawan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Langgam Pustaka TV. Dan saksikan juga pembahasan ini sampai selesai karena ada giveaway yang diberikan oleh Langgam Pustaka. Giveaway sebuah buku, caranya gampang. Like, subscribe, dan komen semenarik mungkin pembahasan kolom sinema. Bagi kawan-kawan yang beruntung akan mendapatkan giveaway sebuah buku dari Langgam Pustaka. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.